Sampaikan kepada Bapak Prabowo, saudara, yang seperti ini jangan dilindungi, betul? Pidato Bapak Prabowo ketika diangkat, saudara, menjadi presiden luar biasa. Para koruptor akan kita kejar sampai Antartika. Luar biasa. Takbir. Tapi sekarang saya minta kepada Bapak, nggak usah dikejar sampai ke Antartika, kejar saja di antara kita. Nggak usah jauh-jauh ke Antartika. Antartika nggak ada koruptor. Di situ es, yang ada binatang, namanya binatang Siberia, binatang buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video ceramah Habib Rizik Syihab dan Kiai Haji Syukron Ma'mun, yaitu tentang masalah ceramah Isra Mi'raj. Tetapi di sini ketika kita melihat Habib Rizik Syihab, beliau adalah sangat tegas dalam menyampaikan kebenaran. Beliau adalah sangat berani. Mungkin ini adalah salah satu yang dibanggakan oleh umat Islam yang sangat kagum kepada Habib Rizik Syihab, karena beliau adalah berani menyampaikan kebenaran untuk membasmi kebatilan. Nah, mari kita simak video selengkapnya. Saudara, ini yang namanya pemimpin begini. Ini namanya pemimpin yang dipikirin umatnya, bukan pribadinya, saudara. Pribadi Nabi kuat 50, nggak perlu minta keringanan. Tapi demi umat, untuk umat, kasihnya dengan umat, Nabi siap walaupun harus malu, pulang pergi 9 kali sampai diringankan menjadi 5. Saya mau tanya, mulia tidak akhlak Nabi? Mulia tidak akhlak Nabi? Saudara, zaman sekarang nih, kita kena PBB mahal, pajak tahu pajak, kena pajak mahal, pajaknya 1 juta umpamanya. Kita minta bantuan Pak Lurah, tolong dong Pak Lurah ngadep Pak Camat biar dikurangin. Ya Pak Lurah ngadep ke Pak Camat, dikurangin Pak Camat dari 1 juta ya udah 750 aja. Balik lagi nih Lurah, udah kamu 750 diizinin. Minta lagi Pak Camat ngadep lagi, Pak Lurah ngadep lagi dong ke Pak Camat. Mungkin dikurangin lagi, ngadep lagi ke Pak Camat 2 kali, dikurangin lagi, saudara, tinggal 500. Kira-kira yang ketiga kali kita ngomong, Pak Lurah ngadep lagi, mau gak Lurah? Saudara, minta keringanan kepada atasan itu, saudara, bukan sesuatu yang mudah. Pejabat di bawah minta kepada pejabat di atas kekurangan, saudara, dia harus siap malu dan dia harus siap dilabrak oleh atasannya. Masya Allah, betul. Kalau dia datang, kalau atasannya baik, kalau atasannya nggak baik, saudara, kalau atasannya nggak mau, cukup itu pajak, tagih aja kepada rakyat, nggak usah minta kurang-kurangi. Jadi minta kekurangan kepada yang di atas itu ada beban, saudara. Tapi Nabi nggak peduli, demi umatnya, Nabi pulang pergi, saudara. Demi umatnya, saudara, Nabi siap, saudara. Apa yang akan ditegur oleh Allah? Ternyata Allah Arhamur Rahimin. Apa permintaan Nabinya diberikan, saudara? Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu akhlak Nabi bagus tidak? Sempurna tidak? Sudah di puncak kenikmatan, saudara. Nikmat ketemu Allah, saudara, itu adalah qummatun ni'am, puncak nikmat, lebih nikmat daripada masuk surga, lebih nikmat daripada segala kenikmatan dunia maupun akhirat. Nikmat yang tertinggi ketemu Allah. Nabi ada di puncak kenikmatan, tapi nggak lupa dengan umatnya di bawah, saudara. Masya Allah. Itu pelajaran buat para pemimpin Islam. Kau lagi di puncak, jangan lupa yang bawah. Ini baru ada di puncak sedikit, udah lupa yang bawah. Iya. Ada gak? Ada gak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Waktu kampanye teriak, saya jadi pemimpin, pajak dihapus. Begitu jadi pemimpin, pajak bakal dilipat. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Lagi kampanye datang ke kiai, cium tangan bolak-balik. Kadang-kadang dengkul kiai ikut digiung. Betul. Begitu udah jadi pesantren kiai mau ditutup. 100% betul. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak, kacau tidak? Nah, makanya yuk kita melihat sejarah Nabi. Ternyata Nabi, saudara, ada di puncak nikmat, lupa tidak dengan umat, meninggalkan umat tidak, tetap memperjuangkan umat, betul? Kalau begitu saya mau tanya, Nabi kita mulia tidak? Bagus tidak? Itulah yang Allah ingin pamerkan kepada kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Saya pikir kalau diteruskan masih banyak lagi hikmahnya, digali hikmah masih banyak lagi. Tapi bukan Anda saja, saya juga sekarang sedang haus ingin mendengarkan untayan hikmah, ceramah, nasihat dari guru kita tercinta Syekhuna Al-Walid Al-Ustadz
Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Syukron Makmun hafizahullah ta'ala warah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu saudara, sebagai penutup, karena tadi bagian akhir saya bicara soal pajak saudara, saya hanya ingin mengingatkan satu saja, bahwa Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu saudara, yang mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, banyak sekali karangannya saudara, baik dalam bidang fikih maupun bidang hadis. Beliau di zamannya pernah ditanya oleh Sultan saudara tentang hukum pajak. Sultan mengambil pajak dari rakyat saudara. Nah, apa hukumnya? Sultan sudah minta fatwa ulama satu negeri, semua ulama setuju dengan alasan karena kebutuhan negara sedang tinggi untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai tentara Islam di perbatasan. Yang kedua, kas negara kosong saudara, maka terpaksa harus mengambil pajak dari rakyat. Nah, setelah ulama semua setuju, Sultan bertanya kepada para ulama, adakah ulama lain yang perlu aku minta persetujuannya? Para ulama di kota Damaskus saat itu sepakat, ada satu yang Sultan mesti undang. Siapa dia? Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Nah, kata Sultan, apa perlu kita panggil dia? Maka para ulama mengatakan, Tuan Sultan, ulama ini berbeda dengan yang lain. Dia punya magam di tengah umat. Jadi walaupun kami sudah setuju, kalau besok ulama satu ini nggak setuju, maka umat akan ikut dia, bukan ikut kita. Nah, oleh karena itu dipanggillah Imam Nawawi ke istana saudara. Dijemput langsung oleh pasukan. Beliau tinggal di pinggiran kota Damaskus, namanya desa Rawa saudara. Beliau dipanggil, hadir, duduk di depan Sultan. Setelah duduk di depan Sultan, Sultan menyampaikan, ya Abu Zakaria, ini semua ulama yang hadir di tempat ini udah setuju aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, cuman kita membutuhkan persetujuan Anda. Akhirnya Imam Nawawi mengatakan, baik Tuan Sultan, aku akan setuju, tapi ada 3 pertanyaan dulu yang aku ingin ajukan. Kalau kau jawab dengan baik, aku setuju untuk kau ambil pajak dari rakyat. Yang pertama, untuk apa kau ambil pajak dari rakyat? Sultan menjawab, untuk pembangunan, untuk gaji para pegawai, para pejabat, untuk membiayai tentara itu di perbatasan agar negeri kita tidak diserang oleh tentara musuh, dan seterusnya. Kata Imam Nawawi, ahsan. Bagus. Bagus, kau punya jawaban. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kan kita punya kas negara. Kenapa harus ambil dari pajak? Kenapa nggak ambil dari kas negara saja? Baitul Mal. Dijawab oleh Sultan, Baitul Mal kosong. Kalau Baitul Mal ada isinya, aku nggak ambil pajak. Ini Baitul Malnya kosong, nggak ada lagi kita punya dana. Kata Imam Nawawi, ahsan kita. Bagus, kau punya jawab. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Sultan tersinggung. Kata Sultan, mada taksud bikalam? Kau punya maksud apa, Abu Zakaria? Ya kata Imam Nawawi, enggak, jelaskan dulu. Kenapa kas negara kosong? Dipakai untuk apa? Jelasin dulu. Marah Sultan berdiri dari kursinya. Kurang ajar, kau punya maksud tidak baik. Hei Abu Zakaria. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi, kiai dibentak oleh pejabat. Dia berdiri juga sudah. Imam Nawawi berdiri. Hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu. Kas negara kita kemarin masih banyak dipenuhi dengan emas, perak, dinar, dirham, permata, mutiara, segala macam kita punya. Kenapa sekarang kosong? Karena kau bagi-bagi untuk istri-istrimu, untuk dayang-dayangmu, untuk putri-putrimu, untuk keluargamu, untuk pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Marah Sultan saudara. Imam Nawawi katakan, wallahi, demi Allah, kau kembalikan dulu semua itu ke kas negara, ke Baitul Muslim. Kembalikan. Kalau semua sudah dikembalikan, masih kurang, baru boleh kau ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau tidak kau kembalikan, kas negara seenaknya digunakan. Kalau zaman sekarang dikorupsi saudara, maka demi Allah haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun 1 dirham. Takbir. Jadi ya saudara, yang diundang Imam Nawawi bukan ulama istana. Tegas ngomongnya. Yang pertama diundang ulama-ulama istana. Iya Haji apa kata Sultan? Saya mau tanya, Imam Nawawi tegas tidak? Ini mujtahid madhab Imam Syafi'i ini saudara. Enggak sembarangan saudara. Madhab Imam Syafi'i ini madhab yang said di bumi Indonesia. Saya tanya, bangga tidak dengan Imam Nawawi? Bangga tidak? Nah, itu yang saya mau katakan sekarang kepada pemerintah saudara. Jangan kau ambil pajak dari rakyat. Sekecil apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama koruptor dilindungi, maka selama uang negara diboroskan, selama uang negara seenaknya kau keluarkan, haram mengambil pajak dari rakyat kecil. Betul? Takbir. Takbir. Sallu ala nabi.
maling ayam, penjara setahun. Nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu sebatang 3 batang, penjara setahun. Petani di Jawa Tengah mencuri semangka 1 butir, 1 tahun penjara. Kemarin saudara 271 triliun cuma 6 tahun. Gila saudara, 271 triliun. Saya mau tanya, orang Cirebon pernah lihat gak? 271 triliun pernah lihat gak? Sama. Ya kita orang miskin mana pernah lihat yang segitu. Tapi 271 triliun. Ini saya mau gambarkan aja nih sebelum saya tutup. Bagaimana kayaknya 271 triliun. Kalau diambil 1 miliar per hari kita makan 1 miliar. Ada orang Cirebon sehari 1 miliar? Sehari 1 miliar. 1 miliar, wah, ambil restoran-restorannya kita beli. 1 miliar per hari. Setahun berapa hari? Dalam hitungan nasional 365 hari. Berarti setahun cuma saudara 365 miliar. Saudara, belum 1 triliun. Berarti 1 triliun 3 tahun saudara. 1 triliun buat makan 3 tahun. Nah kalau 271 triliun lu kali 3 742 tahun saudara. Kalau anda punya duit 271 triliun, maka berarti anda bisa makan 742 tahun, 1 harinya 1 miliar. Banyak keberigit. Untung gak pingsan lu dengarnya. Di penjara cuma 6 tahun. Saya mau tanya orang Cirebon nih, lu dikasih duit 271 triliun tapi di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Semuanya mau. Semua. Haji Alpan ini juga mau deh. Haji Alpan ini pengusaha saudara. 271 triliun di penjara 6 tahun. Kacau tidak? Kacau tidak? Nampaknya saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden terpilih Prabowo. Pak, emang lu Prabowo? Kita udah sampaikan kepada Bapak Prabowo, saudara, yang seperti ini jangan dilindungi, betul? Pidato Bapak Prabowo ketika diangkat, saudara, menjadi presiden luar biasa. Para koruptor akan kita kejar sampai Antartika. Luar biasa, takbir. Tapi sekarang saya minta kepada Bapak, nggak usah dikejar sampai ke Antartika, kejar saja di antara kita. Karena di antara kita udah banyak koruptornya, betul? Betul. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Prabowo tangkap semua koruptor, setuju tidak? Dukung tidak? Bela tidak? Kalau Bapak Prabowo membasmi koruptor, saudara, kemudian mau dijatuhkan oleh para oligarki, terus mau dikodeta oleh orang-orang koruptor pengkhianat, kira-kira kita bela tidak? Bela tidak? Siap ganyang koruptor? Siap ganyang koruptor? Siap basmi korupsi? Betul? Takbir. Alhamdulillah kita sudah mendapat at-tajliyah, penjernihan dari Al-Mukarram guru kita Habib Rizik tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sudah tidak perlu saya menjelaskan karena sudah begitu jelas. Yang saya lanjutkan, akan saya lanjutkan pidato Habib Rizik yang terbelakang. Yang mau saya lanjutkan untuk memberantas korupsi. Ini saudara semuanya ini termasuk pendukungnya Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden akan mengejar segala koruptor. Gak usah ke Antartika Pak Presiden, gak usah ke Padang Pasir, cukup orang sekitar Anda saja tangkap yang korupsi, selesai urusan. Betul apa tidak? Gak usah jauh-jauh ke Antartika. Antartika gak ada koruptor. Di situ es, yang ada binatang, namanya binatang Siberia, binatang buas yang ada, yang bulunya itu kurang lebih 30 cm tebalnya. Itu binatang yang ada di Antartika. Tidak ada orang. Saya minta ini semua tadi syair-syair yang Anda ucapkan itu semuanya pendukung Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo akan menangkap. Itu peribahasanya, artinya sejauh sana pun bukan berarti Pak Prabowo mau ke Antartika. Di Antartika nggak ada orang korupsi. Yang ada di sini sekitar Pak Prabowo. Betul apa tidak? Itu aja tangkap. Kemudian ada pernyataan Pak Prabowo kemarin, saya setuju supaya koruptor itu di penjara minimal 50 tahun. Betul kan? Kami dukung Pak Prabowo. Lebih dari itu kami umat Islam mendukung. Kalau perlu 100 tahun. Kalau perlu seumur hidup. Betul atau tidak? Kami dukung. Ini pendukung Pak Prabowo semua ini. Iya kan?
untuk menangkap korupsi, karena semua akibat-akibat itu dari koruptor. Nah, saya lanjutkan supaya sempurna. Saya cuma melanjutkan saja, saya dengarkan sampai subuh. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, itulah tadi ceramah Kiai Haji Sukron Ma'mun dan Habib Rizik Syihab. Masya Allah, beliau adalah sangat berani dalam menyampaikan kebenaran untuk membasmi kebatilan. Nah, mungkin sekarang mungkin kalau kita lihat, mungkin banyak sekali yaitu calon-calon pemimpin yang sebelumnya ingin memimpin, dia mendekati ulama. Tetapi ketika dia sudah menang, tetapi ulama ini seolah-olah tidak dihargai lagi, pendapat ulama tidak mau didengar. Seolah-olah yaitu pendapat ulama ini tidak bagus, istilahnya tidak dijalankan, padahal dengan sebab berdirinya yaitu hukum-hukum Islam, itulah dengan ada ulama yang menyampaikan hal seperti itu. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin yang zalim, bukan kita bilangkan kepada pemimpin yang tingkat yang tinggi, bahkan di dalam rumah tangga pun, atau pemimpin tingkat desa atau tingkat ke atasnya, banyak yang zalim. Nah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena inilah tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Saya sebagai laki-laki adalah sebagai pemimpin rumah tangga, saya adalah sebagai laki-laki pemimpin, itulah tanggung jawab sangat besar. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, yaitu pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin. Nah, ini adalah akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita pimpin hari ini. Nah, semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, beliau juga Kiai Haji Sukron Ma'mun dan Habib Rizik Syihab, beliau adalah membahas tentang masalah koruptor. Nah, semoga koruptor ini akan semua dibasmi oleh Pak Prabowo. Kita doakan semua ini bisa dibasmi, semoga rakyat sejahtera, pemimpin juga akan dicintai oleh umat, oleh masyarakat. Nah, semoga Pak Prabowo nanti akan dipilih oleh masyarakat, kalau bisa jadi seumur hidup. Masya Allah, memang sangat bangga sekali kepada Pak Prabowo. Sejauh ia memimpin sudah membasmi beberapa koruptor. Semua koruptor yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, semua dibasmi oleh Pak Prabowo. Kita doakan saja. Alhamdulillah. Baiklah kaji bareng semuanya, semoga video ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi sahabat ngaji bareng semuanya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.